sesungguhnya memang kalau ditinjau dari sudut pandang yang belum menikah, permasalahan hidup yang dihadapi orang menikah itu berat. Dia punya anak, dia punya istri, bagaimana mendidik anak, bagaimana dan sebagainya, kelihatannya berat gitu kan. Tapi kalau kita menjalani ya, sesungguhnya setiap tantangan itu menyimpan kebahagiaan tersendiri. Itu aja. Dan lebih baik gitu ya, kita itu menikah sebelum kita memiliki apa-apa, kemudian menghadapi berbagai tantangan itu bersama-sama dan mengatasinya, daripada kemudian sebaliknya. Dan lihat aja nanti habis ICE lah, kemudian kenalnya lebih dekat satu sama lain, kan sederhana. ICE itu kan masalah besar di sini, menimbulkan pergesekan. Tapi ketika itu dihadapi bersama-sama, itu ikatannya jadi kuat, saling mengenal, ketemu jodoh di sana, begitu kan. Jadi menghadapi tantangan bersama-sama itu sebuah seni dan keindahan. Pertanyaan berikutnya, Tafadhol, silakan. Silakan. Wah, baru datang. Langsung connect. Sudah nyiapkan. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar dari NTUT. Pak, Bapak istrinya itu kuliah di sini atau enggak? Sorry, saya kan dari saya kuliah di sini juga. Punya pengalaman kalau misalnya kita bawa dari misalnya istri kita nggak kuliah di sini atau gimana, itu izinnya gimana ya? Izinnya? Visa apa kalau ke sini? Itu habis acara aja ya. Nggak ada hubungannya ya? Habis acara aja. Oke. Nanti saya jawab insyaallah. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada, pertanyaan ketiga dari panitia. Panitia. Ketahuan. Baik, mungkin terkait tentang, kan kalau dalam Islam ada konsep yang namanya ta'aruf, khitbah, akad, dan walimah. Nah, sementara di mungkin orang-orang umum itu ada yang namanya tunangan, kemudian ada foto prewedding. Nah, mungkin lebih bisa dijelaskan Pak terkait tentang apa perbedaan dari ta'aruf, khitbah, nikah, kemudian walimah, kemudian dengan konsep sudah benar apa tidak sih tunangan yang sekarang menjamur di masyarakat itu. Silakan Pak. Jadi begini, sebenarnya yang dimaksud dengan apa, dengan pertunangan itu tidak dikenal dalam Islam. Yang dikenal itu kalau khitbah itu lamaran, gitu ya. Jadi begitu sesudah melamar, selanjutnya ya akad nikah, prosesnya kan seperti itu. Jadi yang namanya khitbah itu lamaran, dan sesudah itu ya akad nikah, dan sesudah itu walimah. Walimah itu apa ya, bahasa kita resepsi gitu aja. Nah, yang jadi masalah kan sekarang di kita, di masyarakat itu kan ada budaya tunangan begitu ya. Dan yang menjadi masalah adalah proses tunangan ini kan sebenarnya antara calon suami dan calon istri belum halal. Tapi kemudian prosesi tunangan ini menyebabkan terjadinya ikhtilat gitu ya. Itu yang harus dihindari, itu aja. Terus kemudian foto gitu ya. Foto sebelum nikah nggak apa-apa, asal nggak khalwat dan ikhtilat. Itu aja. Asalkan nggak khalwat dan ikhtilat. Itu aja nggak apa-apa. Kalau foto sendiri-sendiri juga apa, nanti di Photoshop nggak ada yang larang gitu kan. Itu nggak apa-apa, silahkan aja foto sendiri di Photoshop gitu kan. Itu nanti diterbitkan habis akad nggak apa-apa. Asal jangan diterbitkan sebelum akad itu nanti kan menimbulkan masalah. Ya itu nggak apa-apa, silahkan. Intinya sebenarnya rambu-rambunya tapi jangan. Tapi begitu sudah akad, nah silahkan. Mau foto bersama di mana, di puncak gunung, di bawah laut, silahkan, tidak ada yang larang. Mau di kawah, mau di hutan, silahkan. Silahkan. Sudah. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada lagi. Ada yang mau bertanya? Saya lanjutkan ya.
Silakan Pak. Tentang mahar Pak, gimana Iya. menurut Bapak kalau mahar itu, kalau dari saya sendiri sih kemarin waktu itu waktu nikah dan muridnya itu bilang kalau bisa mahar itu semurah mungkin. Padahal ada budaya mungkin di daerah lain tuh ada yang matok sekian juta tuh. Kalau misalnya S1 atau SMA. Iya, tapi tuh ada tuh, dan itu menurut Bapak itu gimana? Menurut ada yang berpendapat semurah mungkin atau memantaskan calon istri kita gitu. Jadi begini, masalah maharnya ada kisah yang menarik. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, karena kemudian banyak ekspansi gitu ya, ke arah timur ke Persia, ke barat ke Romawi, kemudian ada ke selatan, kan banyak harta rampasan perang itu kan seperlimanya dikirim ke Madinah. Jadi penduduk Madinah itu ekonominya naik, tambah kaya. Karena ekonominya naik, kemudian muncul tren sosial, mahar itu juga menjadi tambah mahal. Gitu. Kemudian tidak semuanya orang kan bisa menikmati gitu ya, perbaikan ekonomi itu. Meskipun itu harta humus itu ya, seperlima itu dibagi, tapi kan juga ada yang tidak kebagian dan lain sebagainya. Artinya tetap ada yang masih ekonominya masih lemah. Lalu kemudian Umar bin Khattab itu ingin membatasi jumlah mahar itu maksimum berapa. Tapi kemudian diprotes oleh seorang wanita dan diingatkan Umar bin Khattab tentang Quran di satu ayat di dalam Quran surat An-Nur, tapi mohon maaf saya lupa ayatnya. Nah, kemudian Umar bin Khattab membatalkan keputusannya itu karena memang tidak ada batasan tentang jumlah mahar yang apa namanya, yang tidak ada batasan maksimum tentang jumlah mahar itu di dalam Al-Quran, tidak boleh dibatasi. Nah, itu seperti itu. Jadi hukumnya sebenarnya kalau perempuan meminta mahar sekalipun juga tidak apa-apa. Tapi wanita yang lebih baik adalah yang tidak mahal maharnya, seperti itu. Yang menjadi masalah adalah ketika mahalnya mahar itu menjadi sebuah norma di masyarakat yang apa ya, yang pelaksanaan norma itu menjadi sebuah kebanggaan, sebuah pride gitu ya, sebuah gengsi, ya, itu jadi masalah. Ya, itu tidak boleh. Karena itu bukan keinginan dari calon mempelai. Kalau itu keinginan dari calon mempelai tidak apa-apa, tidak ada yang melarang.